Saya tidak pernah menerimanya. Hanya itu yang saya ucapkan. Satu kalimat, 7 kata, diucapkan cukup keras untuk memotong denting gelas Campakne dan Remix, lagu pop Indonesia, yang terlalu kencang dari speaker rooftop. Jauh kami, Budi Santoso, pria yang pakai terlalu banyak gel rambut dan terlalu sedikit etiko, baru saja mengangkat gelasnya ke arah saya. Atau lebih tepatnya ke Sinto, nama panggilan saya yang dia pakai saat pura-pura kenal karyawannya. Ke Sinto, katanya sambil memandang kerumunan seperti pembawa acara kontes kecantikan. Dia capai semua target kuartal ini dan dapat bonus rep 300 juta itu. Sorak-sorai. Tepuk tangan. Tawa. Saya bahkan dengar karyawan sales teriak, beliin kita semua minum, Sinto. Saya tidak tertawa. Saya tidak angkat gelas. Saya hanya menatap Budi dari seberang teras Jakarta ini, bertemu pandangannya dan ucapkan 7 kata itu. Saya tidak pernah menerimanya. Saat itulah pesta mati pelan-pelan. Tidak langsung runtuh. Tapi mengalir keluar dalam diam Jvo Andi Prabowo, yang selalu bau uang lama dan obat maak, hampir tumpah minumannya. Direktur Herlino Melati mulai batuk-batuk ke serbet seperti lupa coro telan udang cektail. Bahkan magang di meja dessert berhenti potong kue dan melongo. Budi, untuk kreditnya, tidak goyah. Dia cuma tertawa palsu seperti biasa saat investor tanya laporan telat. Ah, selalu rendah hati. Yo, sudah masuk sistem, Sinto. Payroll pasti sudah proses. Saya kedip sekali. Saya cek pagi ini. Tidak odo masuk. Lino buat suara setengah tawa setengah bersin. Nanti saya suruh Finance cek Senin pagi, kata Budi dengan suara terlalu ceria. Sekarang nikmati malam ini. Kamu pantas merayakan. Saya yakin pantas, jawab saya. Tapi saya mau tahu opo yang saya rayakan. Lalu saya letakkan gelas saya yang masih penuh, dan berjalan keluar dari rooftop. Tinggalkan Budi berdiri seperti balon yang bocor. Dia tetap senyum, tapi pinggirannya mulai retak. Saya tidak menangis di lift. Tidak teriak di setir mobil. Tidak kirim email marah. Saya pulang, buat roti panggang keju, lalu buka laptop. Kemudian mulai tarik semua file karena ini. Saya tidak bingung. Saya bahkan tidak kaget. Saya sudah siap. 3 bulan lalu, saya minta salinan kontrak kerja asli untuk urusan pajak, katanya. Legal kirim tanpa pikir 2 kali. Saya simpan di folder bertitel, kalau mereka jadi bodoh. Folder itu punya 27 dokumen lain. Invoice vendor yang saya bendera. Memo internal yang seharusnya tidak saya lihat. 2 tahun lalu bertitel, alokasi bonus diskresi eksekutif. Spreadsheet yang tunjukkan anggaran rep 300 juta dari departemen saya dialihkan ke pengembangan lain yang disetujui Budi sendiri. Dan favorit saya, screenshot slide di mono Andi tanya boleh tidak Ghost Pay bonus ke-4 saya buat tutup biaya retreat Bali. Ghost Pay Bali. Saya bisa tertawa kalau tidak begitu muak. Lihat, saya tidak sampai posisi ini dengan ribut-ribut. Saya bukan yang pukul meja atau pimpin sorak motivasi. Saya yang perbaiki semuanya diam-diam, efisien, tanpa drama. Dan saat orang seperti Budi lupa bahwa diam bukan berarti lemah, nah, saat itulah semuanya mulai hancur. Malam itu saya kirim 1 email sebelum tidur. Hanya 1. Tanpa lampiran, tanpa penjelasan, subjeknya, klausul 7(4), pemberitahuan aktivasi. Dan jelas, saya yang tulis klausul itu sendiri 3 tahun lalu. Masukkan ke kontrak setelah lihat terlalu banyak anak laki-laki loma dapat jabat tangan dan bonus untuk proyek yang saya kerjakan. Tidak bocor. Legal cuma lirik. Budi tanda tangan saat krisis anggaran sambil makan pad thai di Zoom. Klausul 7(4),
kegagalan membayar bonus kinerja dalam 7 hari kalender setelah Milestone dikonfirmasi memberi hak karyawan memulai protokol perlindungan proprietari tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Mereka lupa. Saya tidak. Dan sekarang saya baru balik domino pertama. Senin pagi bau panik dan kopi gosong. Tidak ada yang ngaku. Di permukaan, kantor masih purgatori BG biasa. Orang jalan cepat. Telepon berdering dengan urgensi berlebih. Dan di ujung koridor, ada yang pura-pura ketawa di selat. Tapi di bawah dengung lampu neon, ada yang bergeser. Saya rasakan. Jam pukul 9.12, Lino dari Her sudah mampir ke meja saya 2 kali dengan alasan cuma cek. Blusnya masih ada glitter dari pesta atap. Dia kelihatan tidak tidur. Hei, Sinto, katanya terlalu ceria, aneh ya soal bonus itu. Pasti payroll lambat, kan? Saya tidak angkat muka. Pasti, jawab saya. Pasti. Jam pukul 10.03, email yang saya tunggu datang. Subjek, tindak lanjut review kontrak mendesak dari Moyo Pratiwi, konselor utama. Dia minta saya ikut rapat review legal jam pukul 10.30 tepat. Ruang konferensi kecil, hanya dia dan saya. Tidak perlu bawa opo-opo, koto emailnya. Jadi saya bawa semuanya. Ruangan bau pembersih lemon dan ketakutan. Moyo sudah duduk saat saya masuk, jari-jarinya saling tekan seperti coba tahan pikiran. Dia tidak tawarin kopi. Tidak senyum. Dia tunjuk kursi di depannya seperti saya datang bahas wasiat. Dia pegang cetakan kontrak saya di pangkuan. Halaman agak kusut. Satu post-it pink tandai halaman 7. Saya duduk, letakkan folder kulit di meja, tunggu. Moyo berdehem. Sinto, pernahkah kamu aktifkan klausul 7, 4 sebelumnya? Tidak, jawab saya, tapi klausulnya valid. Ditandatangani, disahkan, distempel waktu. Cek badkup di repositori kontrak. Dokumen Sinto 746. Dia berkedip. Saya lanjut. Ditambahkan sebagai syarat kelanjutan kerja saat restrukturisasi 3/2020. Saya tulis sendiri, konsultasi dengan pengacara luar, kirim ke legal untuk dimasukkan. Budi setujui saat makan siang 12 Oktober. Katanya kedengarannya keren dan tegas. Moyo pandang lagi, balik ke halaman pertanda. Dia baca klausul keras-keras pelan, seperti setiap kota peringatan yang dia abaikan. Klausul 7, 4, kegagalan membayar bonus kinerja dalam 7 hari kalender setelah Milestone dikonfirmasi memberi hak karyawan memulai protokol perlindungan proprietari tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Suaranya menipis sampai akhir. Dia angkat muka, pucat. Kamu bilang kamu aktifkan kemarin? Yo. Dan protokol itu, dia ragu, bukan cuma simbolis, kan? Berlapis, jawab saya tenang. Enkripsi, pembatasan akses, pelepasan integrasi proses, pemicu kadaluarsa otomatis. Belum ada yang tak bisa dibalik. Pena Moyo tergelincir sedikit. Dan dokumentasinya. Saya angguke folder, dilindungi di bawah hak cipta pribadi sampai bonus dibayar secara legal. Halaman 10 lampiran klausul. Sudah dinotaris. Dia pandang saya lomo, tidak sembunyikan gemetar di rahangnya lagi. Budi bilang dia sebut bonus di pesta hanya sopan. Dia kira sudah dibayar. Tidak. Saya bicara ke ban. Bicara ke payroll. Review setiap transfer sejak Oktober. Bahkan tarik log budget periode itu. Bonus saya tidak ada. Moyo berdiri, jalan ke telepon konferensi. Hubungi nomor internal. Suruh Budi ke sini sekarang. Kami duduk diam 3 menit. Saya dengar jam berdetak. Dengung aj. Dan napas Moyo makin cepat seperti pelari yang mau ambruk di garis finish.
Budi masuk seperti masuk gameso. Odo opo darurat, katanya ngos-ngosan sambil bawa protein sake. Moyo berdiri, kasih kontrak. Tanpa basa-basi, tanpa pembukaan, cuma kamu tanda tangan ini. Kamu aktifkan ini. Budi balik halaman dengan semangat pura-pura seperti di rapat pemegang saham. Lalu berhenti. Bocok klausul, berkedip. Tunggu, ini beneran? Sangat, jawab Soyo. Soyo kira cuma goyo, baris negosiasi. Ini klausul, koto Soyo. Dan sudah aktif. Budi angkat muka, rahang tegang. Jadi opo? Kamu kunci sistem kita goro-goro bonus? Moyo potong sebelum Soyo jawab. Tidak, dia berwenang secara hukum memulai tindakan perlindungan podo kerangka proprietari yang dia buat. Itu termasuk banyak hal, Budi. Termasuk protokol operasional. Wajah Budi pucat. Kamu bilang, katanya pelan, dia bisa hilang akses ke sistem yang dia bangun. Tidak, jawab Soyo. Kamu sudah hilang aksesnya. Akses dibatasi waktu. Protokol aktif tengah malam. Budi seperti orang yang lantai ditarik dari bawah kakinya. Moyo cuma pandang mejo seperti minta jalan keluar. Soyo perbaiki, gumam Budi. Soyo telepon payroll. Kita pus masuk. Itu akan jadi pemaksaan retroaktif, koto Soyo datar. Klausul 7, 4 definisikan pembayaran bonus setelah aktivasi sebagai suap untuk balik protokol perlindungan. Bahasanya sangat spesifik. Dia berpaling ke Moyo. Ini tidak bisa bertahan. Moyo tidak jawab karena dia tahu bisa. Budi habiskan sisa rapat dengan yang terbaik dilakukan pria sombong, menggertak dengan putus asa saat sadar chip tidak di tangannya. Pertama penyangkalan dibalut kepedulian. Lalu penundaan dibungkus pesona palsu dan jargon administratif. Soyo pernah lihat. Soyo jalani hampir 1 dekade di perusahaan ini. Tapi kali ini, Soyo bukan pembetul diam di balik layar. Soyo yang pegang tali dan Budi baru sojo melangkah ke dalam jerat. Pasti glitch payroll, katanya mondar-mandir seperti gerakan bisa panggil kredibilitas. Soyo suruh Andi chat. Dia pasti sudah bendero. Mau Soyo forward screenshotnya, tanya Soyo. Tenang. Tanpa gigit. Cuma tawarkan fakta seperti pelayan tawarkan isi ulang kopi. Budi perkedip. Screenshot. Soyo buka folder, geser 1 lembar cetak ke meja. Riwayat transaksi ban Soyo, dihikliket dan anotasi. Di bawahnya, dijepit rapi, log internal dari software akuntansi kami. Batch pembayaran, tanggal pencairan, jumlah, rantai persetujuan. Dicek dan diverifikasi, koto Soyo. Semua bonus kinerja K4 dikeluarkan tanggal 15 sesuai jadwal. Punya Soyo tidak. Moyo condong untuk periksa dokumen. Mulutnya garis tegang. Budi tidak lihat. Dia cuma berpaling ke pintu seperti odo pintu darurat di balik rak jas. Maksudnya ini tidak masuk akal, gumamnya. Kamu bilang sistem lewati kamu? Tidak, jawab Soyo. Soyo bilang seseorang yang lakukan. Diam Moyo akhirnya bicara. Perlu verifikasi ini dengan catatan finance. Sinto, kami hargai kerjasamamu sementara ini. Soyo angguk sekali, tentu. Untuk jaga semuanya di atas papan, Soyo sudah kirim pemberitahuan tertulis aktivasi klausul 7. 4 GHR, distempel waktu, dikirim lewat kanal internal dan eksternal. Salinannya terlampir di folder Somo. Moto Budi melebar sedikit. Dia tahu artinya. Peringatan lisan satu hal. Aktivasi formal. Itu senjata hukum dalam jas rapi. Soyo rasa kita terlalu cepat naik level, kotolino dari sore itu saat panggil Soyo ke kantornya. Dia pakai nada lembut panik seperti coba tutup bocor pipa dengan selotip.
Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Mungkin persetujuan macet. Kamu tahu tim Andi. Saya beri senyum tipis. Pasti, tapi untuk bonus sebesar itu dan diumumkan publik, saya pikir lebih baik proaktif. Baiklah, katanya sambil main stres bal bermerek, kita selidiki. Kasih kami waktu. Oke. Saya sudah dokumentasikan semuanya, koto saya, dan lebih baik tidak tunda tindakan korektif. Saya asumsikan perusahaan Somo. Dia tidak jawab. Cuma angguk dan gerak samar ke layar seperti pura-pura isi form, seolah kerja pura-pura beli waktu. Tapi ini yang mereka tidak paham. Ketenteraman saya bukan kepatuhan. Itu perhitungan. Karena saat legal macet, hergertak, dan budi mondar-mandir seperti musang di badai, saya sudah 10 langkah di depan. Log saya lebih dari finansial. Saya bangun tracker internal penuh untuk setiap milestone, persetujuan bonus, dan alokasi sumber daya sejak gabung. Bukan karena tidak percaya mereka, tapi karena percaya. Percaya mereka lupa. Percaya mereka tutup-tutupi. Percaya mereka alihkan dana saat pikir tak ada yang lihat. Tersembunyi di log itu di kolom membosankan bertitel, jejak otorisasi, ada pola yang mereka tidak duga. 3 otorisasi identik. 3 pembayaran dialihkan. Memo kode sama. Realokasi proyek PIN. Salah satunya milik saya. 2 eksekutif lain bahkan belum capai target. Bonus hantu. Saya belum sebut. Waktu segalanya. Biar busuk naik ke permukaan sendiri seperti biasa. Sore itu saya balik ke meja, buka file terenkripsi tempat simpan file audit. Saya bendera 3. Tambah marker merah ke yang bertitel, varian 4 entry bendera rep 10 juta. Lalu buka log proyek pribadi dan buat entry 1. Taktik tunda dikonfirmasi. Legal tidak solid. Remacet. Eskalasi audit. Hitung mundur 48 jam. Lalu saya lakukan yang Budi tidak pernah duga. Buat teh, logout email, pulang tepat jam pukul 5.1 sore karena saya tidak perlu kejar siapapun. Saya sudah pasang sumbu. Mereka tinggal terus bohong cukup lama sampai bakar semuanya di sekitar mereka. Selasa pagi kantor bau rahasia. Bukan bau kopi overbrew dan salmon reheat dari kulkas komunal akuntansi, tapi sesuatu yang lebih asam, lebih tajam, seperti saraf dibiarkan di bawah matahari terlalu lama. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi semua tahu ada yang terjadi. Budi berhenti pamer. Moyo berhenti senyum. Andi dari Finance tiba-tiba dapat agama dan mulai hindari lift dengan manusia lain. Bahkan Lino dari yang biasa nyanyi selamat Selasa seperti salam suci, sekarang terpaku di inbox, 1 AirPod masuk, angguk cepat ke panggilan krisis apapun yang dia pura-pura kendalikan. Saya tidak banyak bicara. Tidak perlu. Saat mereka berusaha rekonsiliasi ketidaksesuaian, saya sudah masuk fase 2, audit diam selama 3 tahun, saya simpan sistem kedua, tidak disetujui perusahaan, tidak dicelut, drive eksternal terenkripsi air gapet yang saya sebut polis asuransi bercanda. Bukan karena paranoid, karena pengalaman. Saya lihat terlalu banyak rekan dituduh oversiket anggaran yang bukan salah mereka. Lihat eksekutif tinggi gasliket staff jadi diam soal kesalahan ketik yang entah kenapa selalu untung orang yang punya parkir khusus. Sistem saya tidak cuma trade bonus. Trade gerakan, finansial, prosedural, personel. Setiap pembayaran vendor diproses, saya copi metadata. Setiap bonus diotorisasi, saya screenshot. Setiap hire, setiap keluar, setiap email dengan aneh, saya catat. Struktur filenya kering, diberi label per kuartal dan inisiatif, tapi begitu dibuka, seperti lihat pipa gedung korup. Dan sekarang, sisir log 4, saya lihat persis yang saya takutkan.
3 bonus segel, semua diotorisasi tanggal sama, semua ditag di bawah dana diskresi direalokasi, semua sumber dari departemen yang lapor insentif kinerja tidak diklaim. Angkanya cocok dengan pencairan hilang, termasuk milik Soyo. Salah satunya, Soyo ingat, ditolak publik karena underperformance. Eksekutif lain bahkan belum kirim laporan milestone akhir. Tapi odo payo trep 375 juta. Rapi disetujui, ditandatangani Budi. Baris memo, retensi strategis. Pencurian strategis lebih tepat. Dan satu lagi, nomo yang Soyo tidak kenal. Payot pertak bonus retensi ke konsultan bernama Twibowo, tanpa karyawan, tanpa dokumen pajak, tanpa log kinerja, cuma transfer kawat ke rekening luar kota dan catatan tersembunyi di sistem finance di bawah layanan kontraktor rahasia. Soyo cek direktori kontraktor kami, tidak odo Wibowo. Cek payroll, kosong. Lalu cek log hire dan pisah baru. Saat itulah perut Soyo mual. Dia punya template onboarding karyawan hantu, yang dipakai saat buat kredensial dummy untuk testing produk. Biasanya sementara, sandbox diawasi. Tapi seseorang copy paste template itu dan buat catatan personal penuh cukup buat justifikasi pencairan kontraktor. Tanda tangan otorisasi, Andi. Sekarang Soyo bukan pembocor berita alamiah. Soyo tidak suka tagedon, tapi Soyo percaya keseimbangan. Dan lihat pria-pria ini rampok perusahaan kami seperti Pinoto di reuni frat sementara gas liket Soyo soal bonus rep 300 juta. Itu batas Soyo. Soyo tidak perlu kepers. Tidak perlu skandal LinkedIn. Soyo cuma perlu tarik satu benang spesifik. Jam pukul 3.44 sore, Soyo pakai laptop pribadi di kafe publik di belakang dengan akun Proton Mail terenkripsi baru. Soyo buat pesan pendek tanpa emosi ke Komite Audit Internal Dewan. Subjek, kemungkinan pencairan eksekutif tidak sah. Isi, 3 bonus keempat disetujui di luar parameter kinerja. 1 link ke profil karyawan hantu. Semua bisa dilacak lewat jejak audit internal. Kata kunci, Wibowo, realokasi diskresi proyek. Tanpa nomo, tanpa ancaman, tanpa tuntutan, cuma cukup remah roti buat paksa tangan seseorang. Saat balik ke kantor, Soyo rasakan seperti cuaca bergulir di balik dinding gips. Awan belum pecah, tapi tekanan berubah. Percakapan berhenti saat Soyo lewat. Email melambat. Channel Slack jadi sunyi mencekam. Budi lewat di koridor dan beri senyum dipaksa seperti dijepit ke wajahnya. Semua baik, Sinto. Semua sedang bergerak, jawab Soyo. Malam itu Soyo badkup log audit lagi. 3 salinan. 1 di kotak deposit aman atas nomor adik Soyo. Kirim 1 ke pengacara dengan surat waktu bertitel, jangan buka kecuali diinstruksikan. Simpan yang ketiga di laci meja, tanpa label, polos seperti manual pengguna, karena semuanya akan jadi keras. Dan saat itu terjadi, Soyo mau jadi satu-satunya yang pegang penyumbat telinga. Kamis, Moyo jadi hantu di kantornya sendiri. Bukan harfiah, dia masih di sono, masih pakai blazer kuat dan wajah pengacara tak terbocor, tapi api di matanya sudah jadi dingin dan hati-hati. Soyo lihat saat dia lewat koridor. Coro dia ragu sebelum bicara, coro jarinya berkedut dekat telepon seperti takut digigit. Dia tidak hindari Soyo. Dia keliling perimeter situasi yang akhirnya dia sadari tidak dia kendalikan. Jadi Soyo beri pintu. Hei, Moyo, koto Soyo condong ke kantornya jam pukul 11.15 pagi. Odo 5 menit hari ini, hanya kamu dan Soyo. Dia angkat muka dari laptop, tentu. Tidak odo senyum palsu kali ini. Tidak odo obrolan kecil korporat. Dia bersihkan meja secara insting seperti tahu sesuatu penting datang. Soyo masuk, tutup pintu, letakkan 1 folder di kayu mengkilap di antara kami. Hitam,
disegel stiker bertitel hanya untuk konselor internal privileged. Ini tetap di antara kita sampai Senin, koto saya. Tapi saya rasa kamu mau boco sebelum itu. Dia pandang folder seperti bisa mendesis. Isinya opo? Timeline, koto saya. Dokumentasi silang referensi, screenshot, log proses, persetujuan pencairan bonus, semuanya dibandingkan baris demi baris dengan pembayaran aktual, ketidaksesuaian di Hikliket, otorisasi tanpa tanda tangan, memo yang tidak cocok dengan deposit. Dan kamu susun ini bagaimana? Saya bangun sebagian besar sistem, koto saya. Ingat infrastruktur ops, mesin persetujuan milestone, log requisition internal. Saya tahu di mana semuanya hidup, dan lebih penting, saya tahu kapan sesuatu tidak cocok. Bibirnya jadi garis. Dan opo tepatnya yang kamu implikasikan? Tidak odo, koto saya. Saya nyatakan. Dia buka folder. Halaman pertama timeline tinggi, 3 kek 4. Di setiap milestone, saya tandai saat saya kirim deliverable, saat bonus kontraktual jatuh tempo, saat payot eksekutif terjadi, dan saat ketidaksesuaian pertama muncul. Lalu screenshot, pertanggal, distempel waktu, log sistem internal tunjuk tanda tangan persetujuan Budi dan Andi. Di sebelahnya, kwitansi transfer ban tunjuk jumlah pindah ke rekening tidak terkait. Moto Moyo bergerak cepat. Bibirnya juga membaca diam. Sesekali jarinya ragu di pinggir halaman seperti tidak yakin mau lihat selanjutnya. Lalu dia sampai tab merah. Dia berhenti, angkat muka. Implikasi OJ kalau dilaporkan. Saya bilang odo setidaknya 2 kasus kompensasi eksekutif tidak dilaporkan dialihkan lewat pencairan non-payroll. Itu masalah kepatuhan, apalagi kalau dono dari kolam bonus karyawan, yang saya tunjuk bagian Hikliket. Buku besar ini tunjukkan yo. Dia sandar ke kursi, tangan dilipat, tapi tidak kencang. Wajah pokernya retak sedikit. Opo yang kamu minta, Sinto? Saya beri kamu kesempatan putus mau jadi pengacara seperti opo saat ini keluar publik, koto saya. Yang coba bersihkan darah sebelum tamu lihat atau yang bantu merekopel lantai pembunuhan. Kamu ancam mau ke publik. Tidak, koto saya. Saya beri kamu start duluan. Dia pandang folder lagi. Beratnya duduk di antara kami seperti senjata berisi. Tidak tebal, hanya 20 halaman, tapi padat konsekuensi. Dan bukan cuma Budi dan Andi kali ini. Odo email Lino setujui penundaan payot bertitel, hold diskresi jangan bendera. Odo memo sales catat keterkejutannya dapat bonus yang dia tidak layak. Odo treat slat staff junior tanya hire baru yang tidak odo dan disuruh drop. Opo terjadi kalau saya kasih ini ke dewan, tanyanya. Lindungi perusahaan, koto saya. Kamu hilang Budi, mungkin Andi, tapi tidak hilang semuanya. Dan kalau tidak, saya sudah kirim salinan ke kontak di komite pengawas. Mereka belum tahu opo yang pegang. Saya bilang tunggu sinyal. Kamu bisa buat sinyal itu panggilan terkendali atau sirene. Dia hembus napas lewat hidung, tutup folder, simpan di samping bukan kembalikan. Dan Budi, tanyanya. Jangan khawatir, koto saya berdiri. Saya tidak akan bicara dengannya. Dan sebentar lagi, saya rasa kamu juga tidak. Sore itu Budi telepon, Moyo 5 kali. Dia tidak jawab satupun. Jumat pagi kerajaan Budi bau pemakaman yang tidak odo yang mau datang. Sunyi, terlalu mengkilap, penuh orang pura-pura tidak tunggu peti jatuh. Senyum lebih tipis, kopi lebih kuat, dan setiap kali odo rapat semua tangan, 3 orang meringis. Bisik-bisik mulai di lift. Kamu dengar soal kontraktor hantu? Mereka bilang seseorang temukan file payot yang tidak cocok buku. Legal rapat sepanjang minggu. Saya dengar Dewan tanya dan Budi dari pamer jadi mondar-mandir.
Tiba-tiba terlalu sibuk untuk cek tim, menghindar rapat makan siang, masuk koridor legal seperti rakun cari pintu keluar. Matanya merah karena stres atau bourbon, mungkin keduanya. Saya lewat sekali di koridor dan dia beri senyum miring yang saya pikir bisa meluncur dari wajahnya. Saya tidak balas senyum karena sekarang diam adalah leverage dan saya punya banyak. Lino dari Her kirim email formal subjek maaf soal salah komunikasi bonus. Itu bahasa korporat paling putus oso mengakui oversight clerical. Afirmasi kinerja diakui dan tawarkan langsung perbaiki dengan transfer kawat retroaktif rep 300 juta. Saya forward ke legal. Lalu balas sopan. Sesuai klausul 7(4). Setiap upaya keluarkan dana pasca aktivasi tanpa pengakuan penuh pelanggaran kontrak dan kompensasi sesuai ketentuan bisa dianggap suap retroaktif. Saya harus tolak. Tanpa kertak, tanpa api, cuma bahasa beda didukung arsenal dokumentasi. Dalam 2 jam, saya dapat klarifikasi revisi dari Her. Saya tidak buka. Moyo sudah punya salinan. Dan saat Budi berusaha pasang sumbat lagi ke botol, Dewan mulai keliling seperti hiu yang cium bau darah di kolam pemanas. Mulai dengan pink kalender. Salah satu anggota Dewan eksternal, yang saya tidak bicara bertahun-tahun, minta cacup rahasia 15 menit. Tanpa subjek, tanpa agenda, cuma linggo klemet dan jendela bertitel pribadi. Nomo buat saya berhenti. Pak Agung Wijaya. Dia mentor saya dulu sebelum IPO, sebelum resufle eksekutif, sebelum Budi warisi kantor sudut seperti pusoko keluarga terkutuk. Pak Agung tajam, etis, dan terkenal tidak emosional kecuali soal integritas operasional. Dia pernah tutup lini produk karena seseorang palsu 2 chatbot kepatuhan. Saya gabung panggilan dari rumah. Latar netral, pencahayaan bagus, folder terbuka kalau perlu. Pak Agung muncul di layar, condong seperti sudah setengah jalan percakapan. Kamu kelihatan tenang, katanya. Saya memang, jawab saya. Kamu selalu pemain catur dan tidak gerak pion kecuali sudah lihat papan 2 kali. Saya diam dia angguk. Jadi ceritakan, mau bicara sebelum ini jadi publik. Itu beri saya segalanya yang perlu tahu. Dewan tahu. Panik naik. Atau lebih mungkin, Moyo serahkan folder diam-diam, hati-hati, seperti granat hidup dengan pin setengah keluar. Bagaimanapun, seseorang balik alarm internal. Soyo sudah bilang semua yang perlu, koto Soyo. Dokumentasinya lengkap. Kami review, katanya, tapi Soyo mau paham syarat kamu. Apa terjadi kalau ini melebar? Soyo ajukan keluhan sementara ke OJ. Soyo keluarkan pemberitahuan pembatasan lisensi untuk proses proprietari di bawah perlindungan klausul, dan Soyo secara formal cabut diri dari semua sistem operasional aktif kecuali restitusi pelanggaran dibayar penuh. Dia angguk lagi pelan. Budi tidak tahu, kan? Soyo rasa dia curiga, koto Soyo, tapi penyangkalan cermin favoritnya. Kamu mau ganti dia? Tidak, koto Soyo suara datar. Soyo mau hapus dia. Pak Agung sandar. Ekspresinya tidak berubah, tapi diam terasa berbeda sekarang, seperti pintu pelan terbuka di belakangnya. Kamu akan dihubungi komite audit langsung, katanya. Kalau ada material tambahan, sudah di folder, koto Soyo. Soyo pikir odo. Dia tutup panggilan tanpa fanfare. Tanpa terima kasih. Tanpa optimisme palsu. Cuma angguk tirai dan layar hitam. Malam itu Budi coba pojok Soyo di garasi parkir. Dia tangkap Soyo saat Soyo sampai mobil. Hei, katanya terlalu keras di beton bergema. Lihat, ini semua kelewat samping. Soyo tidak maksud begini. Soyo buka pintu, lempar tas. Dia mendekat. Mari selesaikan diam-diam, tidak perlu bolak-balik legal. Kamu dapat bonus.
Saya tambah retainer tanda tangan kalau kamu cuma, saya pandang dia. Benar-benar pandang. Momen lewat, koto saya. Dia coba bicara lagi, tapi saya nyalakan mesin dan tutup pintu. Tinggalkan dia berdiri, koto-katanya pantul dinding tidak didengar karena dia tidak paham. Dia tidak lagi negosiasi. Dia tunggu vonis. Jumat malam tarik kaki seperti anak bersalah. Gedung kosong lebih cepat biasa. Tidak odo minum setelah jam, tidak odo lelucon selat soal akhirnya selamat minggu. Tidak odo yang microwave sisa makanan seperti rencana lembur tapi sebenarnya butuh bunuh waktu sebelum bar buka. Malah meja ditinggal, lampu mati berkelompok, dan saya dengar ketegangan berdengung di ventilasi. Jam pukul 6.17 sore Moyo masih di kantor, pintu tutup, lampu nyolo. Budi telepon dia 4 kali. Saya tahu karena resepsionis pulang awal dan saya lihat nomor Budi berkedip di telepon meja tidak dijawab. Jam pukul 7.40, channel selat legal ping sekali, lalu diam saya tidak pulang. Belum. Saya tinggal di kubikel koco, review manual proses yang tidak perlu revisi lagi. Bukan karena paranoid, karena sabar. Klausul aktif tengah malam 5 hari lalu. Itu beri mereka sampai tengah malam ini buat koreksi pelanggaran sebelum protokol sekunder eksekusi otomatis. Mereka pikir gertak. Bukan. Jam pukul 8.03 malam, keluarkan permintaan override formal ke payroll, transfer kawat bonus mundur tanggal untuk karyawan Sinto Rahayu, pertanda urgent memo koreksi kompensasi kinerja 4. Legal blokir dalam 8 menit. Moyo sendiri keluarkan jawaban. Klausul 7. 4 tidak bisa dibatalkan pasca aktivasi tanpa persetujuan dan restitusi sesuai definisi. Persetujuan ditolak. Upaya balik protokol tanpa resolusi jadi pelanggaran lebih lanjut. Saya senyum sedikit karena sekarang Budi bukan cuma berusaha. Dia berdarah leverage setiap detik jam. Jam pukul 9.15, seseorang di Financa retak. Saya tidak lihat terjadi, tapi saya lihat bukti mendarat di inbox Moyo lewat pantulan layar saya. Forward subjek bendera jejak transfer rahasia. Thread email terlampir pendek, brutal. Tunjuk Budi instruksikan Andi langsung realokasi cadangan bonus diskresi. Pindah ke anggaran pelatihan. Kita kompensasi dia nanti kalau perlu. Jogo cair untuk Bali. Bali, retreat pelatihan tim. Saya tidak diundang ke yang satu dengan tagihan hotel rep 330 juta. Kwitansi spo bertitel engagement klien. Dan 4 makan malam untuk 2 orang dibebankan di bawah sesi mentorship. Dan di situ baris yang penting. Bonus dia tutup filo terakhir. Saya tangani spin kalau dia tanya. Tim stamp, 2 hari setelah saya capai milestone 4 akhir. 2 hari setelah saya dapat yang mereka curi. Thread termasuk balasan Andi, cuma emoji jempol, tanpa tanda tangan, tanpa malu. Jam pukul 10.22 malam, Moyo kirim ke Dewan. Tanpa komentar, tanpa bahasa legal, cuma thread, subjek konfirmasi pelanggaran mendesak dan header sesuai permintaan. Saya tidak tahu siapa di legal yang bocorkan ke saya, tapi seseorang lakukan. Geser ke meja metaforis tanpa alamat balik. Saya bocor 2 kali, cetak sekali, lipat rapi ke folder asli di bawah tab baru bertitel niat jahat. Jam pukul 11.09 malam, Budi akhirnya retak. Saya lagi packing saat dia masuk koridor seperti badai buruk. Dasi longgar, moto liar, pegang telepon seperti dikhianati pribadi. Kamu gila, katanya. Kamu bisa datang ke saya dulu. Kita bisa selesaikan. Saya datang. Koto soyo, sip tas. Kamu cuma tidak dengar. Kamu benar-benar mau bakar semua ini goro-goro bonus? Tidak, koto soyo. Kamu yang bakar saat curi. Rahangnya tegang seperti mau teriak, tapi yang keluar cuma tawa pahit dan retak.
Kamu pikir Dewan bakal pihak kamu? Saya pandang dia tenang. Saya tidak perlu mereka pihak saya. Saya cuma perlu mereka ikuti uang. Dia buka mulut, tutup, lalu berpaling. Mungkin mau teriak, mungkin mau nangis, mungkin cuma cari tahu di mana salah. Jam pukul 11.58 malam, saya drop file akhir ke drive bersama Dewan. Judul, Protokol Proprietari, Pemberitahuan Pembatasan Akses Sementara. Tengah malam, logcode eksekusi otomatis. Setiap manual operasional yang saya buat, setiap proses otomatis, setiap protokol tertanam, setiap model efisiensi yang mereka pakai buat jaga perusahaan bernapas sekarang butuh kunci lisensi buat akses. Mereka tidak punya, dan sampai restitusi dibuat, tidak akan. Momen tak bisa balik lewat, dan Budi, dia akhirnya kehabisan waktu. Ruang rapat Dewan jam pukul 9 pagi tajam, seperti mausoleum berpakaian mahoni. 12 kursi penuh, 2 kosong, 1 cadangan untuk hantu kredibilitas Budi. Saya duduk di ujung jauh, bukan di meja, tapi cukup dekat lihat putih moto mereka. Saya tidak pakai baju perang, saya pakai baju pengadilan. Blazer hitam, tanpa perhiasan, dokumen di satu tangan, berat diam bulan-bulan di tangan lain. Di samping saya duduk Jonathan Lim, auditor kepatuhan eksternal. Diam seperti bisik, tajam seperti pisau bedah. Dia tidak bicara kecuali dipanggil, tidak kedip kecuali perlu. Dia di sini observasi dan kalau perlu verifikasi. Moyo berdiri di kepala meja, diapit 2 asosiat senior dan binder kulit tebal, yang hanya muncul saat semuanya nuklir. Budi tidak ada. Andi, Cvo, kelihatan tua 10 tahun semalam. Kulit bawah matanya longgar, dan dasinya warna kekalahan. Lino dari herbunya nyali kelihatan kaget, masih ketip seperti mungkin bangun dan semua mimpi stres. Moyo buka rapat tanpa pembukaan. Klausul 7.4, katanya tajam dan dingin, dimasukkan ke kontrak kerja Businto tahun 2020, disetujui Chow saat itu Budi Santoso, dan mengikat secara hukum sesuai kebijakan perusahaan waktu itu. Bahasanya eksplisit. Dia buka binder dan bocok keras. Untuk catatan, kegagalan membayar bonus kinerja dalam 7 hari kalender setelah Milestone dikonfirmasi memberi hak karyawan memulai protokol perlindungan proprietari tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Lalu angkat muka. Pelanggaran dikonfirmasi. Protokol sudah dieksekusi. Dan untuk verifikasi Pak Lim, dia tunjuk Jonathan yang angguk sekali. Protokol itu sah, bisa dilacak, dan secara teknis solid. Apa artinya dalam praktik? Tanya satu anggota dewan, adjust kacamata seperti mungkin bantu lihat jawaban yang dia mau. Jonathan bicara, suara rendah tapi definitif. Artinya tulang punggung operasi kalian ditandai air. Setiap proses buatan Businto, sistem jadwal, otomatisasi vendor, sinkronisasi antar departemen bisa dilacak dan sekarang dikunci di bawah kendali lisensi dia. Getar lewat ruangan seperti angin dingin. Satu anggota dewan condong air market sebagai digital. Yo, koto soyo tenang. Soyo tanam marker sintaks unik di string logika setiap model proprietari yang soyo buat. Kalau diduplikasi atau dimigrasi, picu bendera kepatuhan dan invalidasi integritas proses. Odo di log, didokumentasi, distempel waktu. Anggota dewan lain yang soyo belum pernah ketemu hembus napas panjang, dan tidak odo yang berhati, tidak odo yang lihat, koto soyo, dan selama soyo dibayar, tidak masalah. Diam lebih panjang, jenis yang menggantung, tunggu, ukur. Lalu moyo tutup binder. Mengingat pelanggaran dikonfirmasi dan risiko ke kontinuitas perusahaan, legal secara formal rekomendasikan pemutusan segera Chow Budi Santoso dan pengunduran diri Cvo Andi Prabowo. Keterlibatan langsung mereka dalam realokasi bonus Businto sudah dibuktikan lewat catatan internal. Andi bahkan tidak coba bantah. Dia berdiri gemetar sedikit,
gumam sesuatu soal forward kredensial sebelum siang. Tidak ada yang hentikan. Lino buka mulut, lalu tutup lagi. Dia tahu dia berikutnya. Mungkin bukan sekarang, tapi sebentar lagi. Paparan kita opo? Tanya anggota dewan. Moyo berpaling ke Soyo. Soyo bertemu pandangannya, lalu ke meja. Minimal kalau kalian gerak sekarang. Soyo belum ajukan keluhan OJ. Soyo belum aktifkan prosedur klaim eksternal, tapi semakin lama kalian tunda resolusi formal, semakin rumit. Dan resolusi formal butuh opo? Tanya yang lain. Soyo presentasikan syarat Soyo secara tertulis, koto Soyo. Akan termasuk restitusi, ganti rugi, biaya lisensi, dan penugasan ulang hak internal spesifik. Kamu rencana tinggal di perusahaan? Soyo pandang mereka dan biarkan pertanyaan menggantung di udara seperti asap. Belum waktunya jawab itu. Belum. Klausul 7, 4 jelas, koto Soyo ganti. Soyo ikuti setiap katanya sampai huruf. Apa terjadi selanjutnya keputusan kalian? Mereka tidak angguk. Tidak bicara. Mereka cuma pandang Soyo ke hantu budike lubang mengongo tempat kepastian operasional mereka dulu hidup. Lalu Pak Agung Wijoyo, satu-satunya di meja yang pernah lihat Soyo di parit, bicara pertama kali. Mari ambil istirahat pendek, katanya. Soyo rasa Bu Sinto akan presentasikan syarat, dan Soyo sarankan kita dengar sangat hati-hati. Istirahat tahan 11 menit, cukup lama buat anggota Dewan Konferensi berbisik berpasangan, Moyo tangani 2 panggilan bisik di balik kocok kedap suara, dan Lino hilang diam dari ruangan. Tidak ada yang akui absennya. Tidak perlu. Saat kembali, suasana berbeda. Kurang tegang, lebih pasrah, seperti penjudi sadar dealer tidak gertak. Dia pegang satu-satunya kartu yang penting. Pak Agung berdehem. Bu Sinto, kamu punya lantai. Soyo berdiri tanpa teater. Jalan ke kepala meja. Folder di tangan, postur diam, suara stabil. Ini bukan negosiasi, mulai Soyo. Ini penghakiman. Soyo tidak angkat suara. Tidak mondar-mandir. Soyo bicara seperti orang yang diabaikan terlalu lama dan akhirnya dapat perhatian penuh ruangan dan tidak terkesan sedikit pun. Kalian berutang 300 juta ke Soyo. Itu bagian mudah. Itu matematika. Tidak ada yang gerak. Kalian juga berutang kompensasi pelanggaran kontrak. Denda sesuai klausul 7, 4 di subpasal yang Soyo tulis, yang kalian tidak pernah ubah. Kalian berutang kehilangan akses, upaya pemaksaan retroaktif, dan kerusakan reputasi yang Soyo derita saat diparade sebagai yang diganjar, padahal dirampok. Beberapa meringis, tidak ada yang potong, dan lebih dari itu, lanjut Soyo, buka folder dan letakkan dokumen pertama roto di meja. Kalian berutang biaya lisensi. Soyo ketuk diagram watermark, flowchart dengan hash digital tertanam di setiap model operasional inti. Soyo miliki proses ini secara hukum. Sampai pelanggaran diselesaikan, kalian tidak punya hak lanjut pakai tanpa lisensi. Setiap replikasi, workaround, atau upaya reverse engineer akan picu alert legal otomatis dan penegakan lewat klaim key sementara. Soyo letakkan dokumen kedua, yang untuk catatan, Soyo ajukan semalam. Napas tajam, umpatan pelan dari ujung meja. Moyo cuma tutup mata sebentar, dia tahu. Yang lain baru kejar. Soyo beri kalian 6 hari, koto Soyo. Itu 6 lebih dari yang kalian beri Soyo, dan sekarang kita di titik tak bisa balik. Wanita dari komite audit condong. Opo syarat kamu? Soyo kasih dia daftar ketik. Restitusi bonus penuh. Denda klausul 7, 4 dikalikan 3 sesuai timeline kontrak. Biaya lisensi retroaktif ke tanggal pelanggaran. Koreksi publik catatan internal.
Pemutusan Budi Santoso dan diskualifikasi Andi Prabowo dari pengangkatan eksekutif masa depan. Review di bawah konselor eksternal. Dan Pak Agung Tanyo, saya bertemu matanya. Saya tidak tinggal. Itu riak lebih keras dari apapun. Siok, tidak percaya, nodo penyesalan samar. Saya tidak mau promosi, koto saya. Saya tidak mau kantor sudut atau maaf palsu atau plakat kuartal depan. Saya bangun tulang punggung perusahaan ini sementara Budi main golf, dan Andi main Tuhan. Kalian biarkan terjadi dan sekarang kalian tuai. Saya kumpul folder. Klik kait tutup. Kalian dapat yang saya utang. Dokumentasi, kunci, semua protokol operasional. Begitu syarat dipenuhi dan dikonfirmasi Dewan. Sampai saat itu, sistem kalian tetap beku di bawah perlindungan. Diam regang begitu lomo hampir surreal. Lalu Pak Agung akhirnya bilang, kamu bisa hancurkan kami dengan ini. Tidak, koto soyo, kalian sudah hancurkan. Soyo cuma tidak biarkan kalian untung dari puing. Dan tepat sebelum soyo berpaling pergi, soyo beri potongan terakhir. Oh, satu lagi. Soyo condong sedikit. Kalian sedang posisi IPO. Soyo tahu. Soyo lihat Dead Croat Show. Kalau lisensi soyo tidak diselesaikan sebelum satu diajukan, prospektus kalian akan dibendera sengketohki dan risiko operasional material. 1 detik. Soyo jalan dan IPO kalian ikut jalan. Tidak odo yang hentikan soyo saat pergi. Mereka tidak bisa karena soyo tidak bakar jembatan. Soyo ubah jadi jembatan angkat dan soyo satu-satunya yang pegang tuas. Setelah itu semuanya cepat. Dewan setuju semua syarat dalam 48 jam. Transfer rep 300 juta masuk rekening soyo pagi Senin. Ditambah denda rep 900 juta dan biaya lisensi rep 1,2 miliar. Budi resmi diputuskan dengan paket pesangon minimal dan larangan masuk gedung seumur hidup. Andi mundur atas alasan pribadi sebelum siang. Lino dapat review eksternal dan peringatan tertulis. Perusahaan tetap hidup, tapi dengan sistem baru, tim baru, dan nomor soyo tidak lagi di organigram. Soyo keluar dengan kepala tegak, rekening tebal, dan catatan hukum bersih. Tapi yang paling manis bukan uang. Bukan kemenangan. Tapi wajah Budi di rapat akhir saat dia paham, diam soyo bukan lemah. Itu bom waktu yang dia sendiri setel. Dan soyo yang pegang detonator. Soyo sekarang duduk di kafe sama tempat soyo kirim email ke komite audit dulu. Kopi hitam, laptop terbuka, folder lomo soyo buang ke tempat sampah. Tidak perlu lagi. Soyo buka email baru. Subjek, kontrak baru. Isinya tawaran dari 3 perusahaan kompetitor yang dengar kisah Sinta. Soyo senyum tipis. Soyo tidak perlu balas dendam lagi. Soyo sudah dapat keadilan. Dan dunia korporat Jakarta sekarang tahu, jangan pernah curi dari wanita yang bangun sistemnya sendiri. Karena dia bisa ambil semuanya kembali. Dengan 1 klausul. 1 klik. 1 malam. Selesai. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, saya dengar Tecnova hampir IPO tapi mundur di menit terakhir karena masalah Ki tidak terduga. Nama Budi muncul di berita kecil, mantan Co dituntut OJK soal ketidakwajaran finansial. Andi pindah ke perusahaan kecil di Surabaya, Lino dapat pos baru tapi dengan gaji setengah. Mayo. Dia sekarang partner di firma hukum top, dan kami kadang minum kopi. Dia bilang folder, Soyo selamatkan karirnya. Soyo sekarang konsultan independen. Kantor kecil di Sudirman, klien dari startup sampai korporasi besar. Soyo ajarkan mereka buat klausul seperti 7, 4 Soyo. Soyo ajarkan tenang adalah kekuatan.
Dan setiap kali saya lihat rooftop pesta di gedung tinggi, saya ingat malam itu. Satu kalimat. 7 kota. Dan bagaimana itu ubah segalanya. Karena di dunia ini, bukan yang paling ribut yang menang. Tapi yang paling siap. Yang pegang dokumen. Yang tahu di mana tombol mati. Dan yang tidak takut tekan. Saya Sinta Rahayu. Dan saya tidak pernah menerima apapun yang tidak saya dapat. Sekarang mereka yang belajar.